selamat datang di podcast Eksis, Eksplorasi Inspirasi Spensa. Ngobrol asik, ilmu makin klik. Ada yang beda nih Kak dari podcast Eksis yang kali ini. Apa tuh Kak? Jadi di podcast Eksis yang kali ini adalah episode spesial bulan Ramadan. Wah, betul banget tuh Kak. Di episode kali ini kita pastinya akan bahas topik-topik yang relate banget nih sama teman-teman semuanya. Aduh, gak sabar banget ya Kak. Langsung aja Kak Rit. Podcast Eksis spesial Ramadan. Buka puasa, buka cerita. Ramadan asyik bareng cerita unik. Ramadan seru mendengarkan dan berbagi bersama Eksis. Nah di podcast Eksis ini kan pastinya bakalan bikin teman-teman di rumah nih pada penasaran. Apalagi buat kalangan anak muda, anak remaja zaman sekarang. Mungkin kita bisa mulai dengan keseruan-keseruan selama bulan Ramadan nih Kak. Jadi Kak Rida sendiri mau membagikan gak ke teman-teman apa sih yang paling dinanti-nanti selama bulan Ramadan? Oke, boleh banget dong Kak. Kalau aku sendiri itu yang paling aku nantikan itu suasana ngabuburitnya sih Kak. Sama cari takjil. Aku tuh punya takjil favorit aku, yaitu es pisang hijau. Itu enak banget sih. Soalnya pas hari-hari biasa itu jarang ada, tapi pas puasa banyak banget yang jual. Berarti kayak menu spesial Ramadan gitu ya Kak. Iya, cuman muncul pas bulan Ramadan. Ngomong-ngomong soal ngabuburit nih Kak Rit, sering banget gak sih pas kita itu lagi ngabuburit, terus kita cari makanan yang kita pinginin dari pagi nih, itu tuh udah habis. Iya sih, aku kadang sampai bingung. Ini aku datangnya yang kesorean atau orang-orang tuh pada suka borong sih? Setuju. Tahun lalu tuh pernah viral nih di media sosial kalau ternyata yang menghabiskan atau yang borong takjil tuh nggak hanya yang Islam aja loh, tapi juga yang non Islam juga ikut menikmati takjil ternyata. Iya sih, aku pernah denger sih berita itu. Iya kan kita udah nahan lapar, nahan haus seharian ya. Terus kita tuh pas berangkat ngabuburit itu tuh udah kepikiran mau beli es teh, es campur, sate. Pas datang maaf Pak udah habis. Aduh, jadi kayak sebel banget gitu kan. Terus ya kalau aku itu momen yang paling aku tunggu-tunggu banget nih, itu adalah momen pas bukber sama teman-teman sekelas. Ya kan? Kayak Itu seru banget sih. Iya, kayak kangen kan rasanya kita kumpul di salah satu rumah teman sekelas kita, terus kita masa-masa bareng, terus makan bareng-bareng juga. Bikin es bareng. Betul. Ya biasanya kita tuh nunggu bukber itu sambil main-main atau enggak ngobrol-ngobrol Iya. gitu. Sambil nge-game biasanya tuh yang cowok main ML gak sih? Terus yang cewek tuh main Uno. Iya. Nah, terus sambil nunggu terawih nih, habis bukber kita biasanya bikin tren-tren TikTok yang lagi viral. Iya nih kalau aku nih biasanya adalah rindu banget sama suasana kumpul bareng sama anak desa. Karena kan kalau di harian biasa nih kita kan terlalu banyak waktu di sekolah sehingga kita nggak ada waktu nih untuk sosialisasi sama anak-anak desa di kegiatan-kegiatan yang berguna, yang bermanfaat seperti tadarusan, terus juga ada Bagi-bagi takjil biasanya. juga Biasanya ngabuburit bareng. bareng. Iya sih. Bener-bener ada didudukan banget sih. Betul. Betul sih Kak, apalagi kalau kita sekolah itu kan pulangnya udah sore, jadi jarang ada waktu buat bersosialisasi sama teman-teman yang ada di rumah. Iya, belum lagi kalau ada kegiatan ekstra. Nah, iya. Nah, selama Ramadan kan pasti kalian juga merasakan kan tantangan-tantangan yang dihadapi terutama di usia kita yang remaja ini, gebrakan-gebrakan para remaja. Iya. Banyak banget. Apa aja sih, coba bisa diceritain dong ke teman-teman di rumah. Kalau aku nih ya Kak, sebagai anak remaja dan pasti teman-teman di rumah itu juga pada relate, itu tuh adalah godaan zina, itu sih. Jadi pas bulan Ramadan itu aku sering banget pas lagi ngabuburit, aku noleh ke kanan itu tiba-tiba muncul tuh dua orang pacaran lagi beli es campur, nanti noleh ke kiri dua orang beli es teh, terus nanti tiba-tiba dua orang lewat dari sebelah itu juga lagi pacaran. Aduh. Suka-suka gak sih? Kenapa mereka tidak menghargai keberadaan para jomblo di sini? Iya, serasa dunia orang kedua nggak sih? Iya, dan padahal di kehidupan sehari-hari pun kalaupun nggak puasa itu udah dosa loh. Ngapain juga pas bulan Ramadan itu tuh harus ada kayak semacam libur pacaran kan gitu. Iya sih, Kak. Ngomongin tentang pacaran itu di sekitar kita pasti ada lah ya teman atau enggak saudara kita itu yang pacaran tapi pas Ramadan itu putus nanti balikan lagi pas Dan mereka tuh ngomongnya dengan bangganya. Iya, dipamer-pamerin loh malahan. Iya. Justru malah kayak pada bilang-bilang, aku putus dulu sama pacarku, tapi nanti kita balikan pas Idul Fitri. Wah. Kayak kayak itu gitu. udah salah nih. Nah, kalau dari pandangan segi Islam, di dalamnya tuh surat
Al-Isra 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Astagfirullahaladzim. Wah, semoga kita dan teman-teman di rumah dijauhkan dari hal seperti ini. Amin. Nah, kalau aku sendiri nih Kak, biasanya godaannya itu kalau kita lagi puasa itu kan bawaannya loyo, terus pengen bahan aja ya. Nah, pas aku rebahan itu biasanya sambil main HP, scroll TikTok. Nah, ini nih godaannya. Biasanya tuh suka lewat di FYP aku tuh orang mukbang kalau nggak nge-review Oh iya, makanan. betul. Kayak sengaja banget gitu lewatnya pas bulan-bulan puasa. Iya sih. Apalagi munculnya itu jam 12, kalau itu jam 1 siang. Bener banget. Ketika kita sudah menahan lapar puncak-puncak. Iya, betul. Terus kalau aku tuh kenapa ya, kalau kerasa pas bulan puasa itu suasana cuacanya itu jadi kayak terik, panas banget, jadi kayak di badan itu kerasa lemes, jadi males buat beraktivitas. Rasanya jadi pengen tidur aja. Iya, pengen nggak tidur sih? Iya sih, terus. soalnya kalau kita tidur kan jadi nggak sadar terus nggak inget sama lapar kita gitu. Terus juga ada nih yang bilang kalau tidur itu adalah ibadah selama bulan puasa. Nah, tapi sayangnya nih Kak V, banyak orang yang salah nih perspektifnya tentang kata-kata itu. Mereka justru terlalu banyak tidur di bulan puasa dan bahkan sampai melewatkan ibadah-ibadah yang Oh, lain. Itu iya. sayangnya. Jangan sampai yang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengatasi hal itu dengan memasang alarm pas waktunya masuk sholat. Jadi kalian bisa bangun dulu terus nanti bisa lanjut tidur lagi setelah sholat. Jangan sampai karena kalian menjalankan satu ibadah kalian lupa sama 5 ibadah yang Betul. lainnya. Nah, tapi kalau alarmnya udah nyala, jangan dimatiin terus tidur lagi. Nah, kayak gitu kan Iya. percuma dong. Kalian harus langsung bangun dan menjalankan ibadah sholat. Walaupun Betul. secara logikanya tuh daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif lebih baik kita tidur, tapi ketika kita terlalu berlebihan dalam melakukannya itu juga tidak baik. Iya, karena satu yang berlebihan itu juga tidak baik. Betul. Betul sekali. Nah, kalau aku ini ya, itu seperti yang dilakukan, yang diomongin Kak Jonita nih. Kalau ketika bulan Ramadan, suasana hari itu menjadi lebih panas, Iya. terus lebih panjang, lebih terik. Itu kalian ngerasa nggak sih? Siangan dikit ketika sekolah nih, itu udah ngerasa lemas banget. Iya, sih. Padahal itu paginya kita udah sahur gak sih? Kenapa ya? Aku juga kadang bingung. Aku hari-hari biasa itu kalau nggak makan seharian tuh rasanya kayak ya udah biasa aja. Cuman kenapa pas puasa siangan dikit aja udah kerasa banget laparnya. Ya itu kayak gitu godaan setan sih. Wah. Iya Iya, sih. belum sampai setengah hari loh, padahal udah keroncongan nih perut. Pagi itu udah sahur kita. Iya. Dan kalau kita di sekolah nih pastinya kita ketemu dong sama teman-teman kita. Iya. Nah, pasti kalian punya nih teman satu orang ini tuh kerjaannya datang-datang dia bilang, "Wero nggak sih?" Wah, ini udah tanda-tanda sih. Jangan bahaya, mendekat. bahaya, Iya, teman-teman. Iya, langsung aja mulutnya kita hindari nih. Jangan Jangan sampai kita itu jadi tergoda dan kita tiba-tiba bilang, "Hah, ini apa?" Waduh. Apalagi kita kan orangnya kepoan ya. Iya, jangan sampai kita ngomongin keburukan orang lain, bergosip, terus kita juga bergibah, itu jangan sampai guys. Iya. Karena pas sehari-hari aja itu tuh nggak boleh, apalagi pas bulan puasa kita harusnya cari pahala karena itu bulan yang penuh berkah, jangan malah cari dosa. Nah, karena berita-berita kayak gitu kan belum tentu benar adanya ya. Maka dari itu kalian saat Ramadan tuh harus benar-benar bisa menjaga pertemanan biar nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Iya kak, bener banget. Itu kan termasuk salah satu tips biar kita itu bisa menjalani bulan puasa dengan stay positif, stay halal, dan produktif nih kak. Gimana kalau kita bagiin juga nih ke teman-teman yang lain tips-tips lainnya yang bisa membuat kita stay halal, stay positif, dan produktif di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Boleh, Kak. Mungkin boleh. Kak Rina mau share? Oke, boleh banget dong buat teman-teman nih. Kalau kita lagi Ramadan kan jam sekolah itu lebih singkat, nggak sepadat biasanya. Nah, waktu-waktu luang kalian itu bisa kalian gunakan untuk hafalan surat-surat pendek yang sebelumnya kalian belum hafal. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja. Yang penting konsisten. Iya kak, selain konsisten. itu juga kita itu bisa dengar murotal atau dengerin podcast Islami seperti podcast Eksis. Kita juga bisa bikin target one day one juice. Jadi kayak dalam satu hari kita bisa menyelesaikan satu jus. Kalau kita konsisten sebenarnya itu nggak berat. Kita bisa memulai dengan setelah selesai sholat 5 waktu, kita baca 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, biar tidak terlalu berat. Jadi dalam satu hari selesai satu jus, 1 bulan kita bisa khatam 30 jus. Nah, kalau apa nih ya, kembali lagi nih, kita lebih ke mengikuti komunitas-komunitas remaja di Ramadan yang melakukan kegiatan-kegiatan positif, entah itu tadarusan, entah itu khataman, buka
bersama, terus ngaji bareng, terawih bareng, Bagi-bagi takjil. bagi-bagi takjil juga. Nah itu tuh membuat kita tuh merasa lebih waktu-waktu kita lebih berguna, terutama bagi masyarakat sekitar. Iya, kan di sekitar rumah kita tuh pasti ada masjid atau Betul. musola ya. Kita bisa ikut perkumpulan di situ yang bakal bagi-bagiin takjil. Iya, nggak usah jauh-jauh deh. Lebih di desa aja, coba cari di lingkup desa, langgar atau musola yang terdekat itu di mana sih? Kalau ada perkumpulan, kita ikut di dalamnya. Iya sih, soalnya biasanya aku kalau lagi ngabuburit itu sering banget ketemu kayak para remaja itu yang bagi-bagi takjil di lampu merah kalau nggak di pasar-pasar gitu. Iya. Oke, dari tadi kita udah bahas nih, mulai dari keseruan-keseruan selama bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan, terus kita juga bahas tantangan-tantangan anak remaja selama bulan Ramadan, sampai kita bagiin tips-tips ke teman-teman di rumah biar stay positif, stay halal, dan produktif di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Wah, obrolan kita kali ini seru banget ya. Seru banget. Oke. Semoga teman-teman yang dengerin juga bisa lebih semangat dan menikmati Ramadan dengan penuh berkah. Amin. Dan jangan lupa juga buat teman-teman di rumah untuk terus jaga kesehatan, jaga diri, jaga hati, dan juga jaga lisan, terutama di bulan Ramadan. Iya, aku titip pesan juga buat teman-teman, jangan sampai membatalkan puasa dengan sengaja. Jangan sampai puasanya bolong-bolong, dan semangat ya puasanya. Kalau kalian gak ada bubuk atau pacar, tenang aja, ada aku di podcast Eksis yang bakalan ngingetin dan nyemangatin kalian terus. Oke, betul banget. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton podcast spesial edisi Ramadan kali ini. Jangan lupa bagiin podcast ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang terinspirasi. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada yang kelupaan nih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.